Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiz Robbani dengan NIM 22010241. Di sini dalam video kali ini saya akan mempresentasikan apa itu jaringan saraf tiruan. Lanjut menonton. Di sini tujuan pembelajaran kita pada sesi ini kita akan mengenal konsep dasar jaringan saraf tiruan, terus sejarahnya, bagaimana ia bekerja, serta melihat beberapa aplikasi nyatanya. Ini akan menjadikan fondasi penting sebelum kita masuk ke algoritma dan implementasi teknisnya. Apa sih itu jaringan saraf tiruan? Jaringan saraf tiruan adalah model komputasi yang meniru cara kerja otak dalam komputer. Kita membuat jaringan dari unit-unit kecil atau neuron buatan yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menghasilkan output dari input. Jaringan saraf tiruan juga digunakan untuk tugas-tugas seperti pengenalan pola, pengenalan suara, pengenalan gambar atau wajah, hingga prediksi seperti prediksi harga saham ataupun prediksi apakah dia lelaki atau perempuan. Untuk inspirasi biologis, Justy terinspirasi dari neuron biologis di otak manusia. Neuron di otak ini menerima sinyal dari neuron lainnya, memprosesnya, dan meneruskan sinyal ke neuron berikutnya. Untuk neuron buatan, meniru secara matematis, yang dimana menerima input, terus menjumlahkannya, dan menerapkan fungsi aktivasi untuk menghasilkan output yang tepat. Sejarah perkembangan jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan dikembangkan oleh Rosenblatt sejak tahun 1940-an. Konsep awalnya itu sederhana, seperti perception. Namun, setelah ditemukan algoritma backpropagation, jaringan saraf tiruan berkembang pesat. Sekarang dengan deep learning, terus jaringan saraf tiruan juga hampir digunakan di semua bidang teknologi modern. Untuk struktur dasar jaringan saraf tiruan terdiri dari beberapa lapisan, yang dimana data masuk ke input layer, diproseskan di hidden layer, lalu menghasilkan output layer. Setiap neuron dalam lapisan menghitung nilai berdasarkan input dan bobotnya. Fungsi aktivasi digunakan untuk menentukan apakah neuron aktif atau tidak. Sekarang kita lanjut ke fungsi aktivasinya, yang dimana fungsi aktivasi ini memberikan non-linearitas pada jaringan saraf tiruan. Tanpa ini, jaringan hanya akan seperti regresi linear biasa. Beberapa fungsi umum yang digunakan, yang pertama itu ada sigmoid, baik untuk output antara 0 sampai 1. Terus ada ReLU, sangat populer karena efisiensi dan bekerja baik di deep learning. Terus ada softmax, itu digunakan untuk multi klasifikasi. Proses kerja JST atau proses kerja jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan belajar dari data melalui proses forward progression, terus data masuk, diproses dan hasilnya keluar. Terus ada loss function menghitung kesalahan error, back progression memperbaiki bobot berdasarkan error tersebut. Terus ada proses ini diulang atau training hingga hasilnya cukup akurat. Di sini saya punya contoh permasalahan, yaitu prediksi pembelian produk e-commerce. Dalam permasalahan ini, untuk memprediksi produk ini kita mempunyai dataset, yang dimana ini untuk datasetnya, yang mana ada usia, jenis kelamin, waktu pengunjungan, klik, kategori produk, dan pembelian. Berikut adalah langkah-langkah itulah pembahasan untuk soal kode-kode pemrogramannya. Kita lanjut tuh, yang pertama itu ada kode yaitu, terus JST banyak digunakan di dunia nyata, antara lain dan pengolahan pola wajah, kendaraan, tabel, objek dalam gambar, ada training split, membagi data menjadi data bahasa, data uji. Terus ada standar scaler untuk
menormalisasikan fitur numerik agar punya skala yang seragam. Terus ada TensorFlow, Keras Model, dan Layer untuk membangun dan melatih model jaringan saraf tiruan. Di sini kita menyusun datasetnya dengan manual seperti ini. Untuk datanya dari mulai usia, jenis kelamin, waktu kunjungan, klik, kategori produk, dan pembelian. Terus kita harus membuat data frame-nya dulu, yaitu untuk mengubah dictionary data menjadi tabel dengan baris kolom agar mudah. Terus kita encoding data kategorikal, mulai dari mengubah data seperti jenis kelamin dan kategori ke bentuk numerik dengan teknik one hot encoding. Terus ini ada drop pass through, menghindari duplikasi informasi atau dummy variable trap. Contoh perubahannya itu ada di jenis kelamin laki-laki 1 jika ia laki-laki, 0 jika ia perempuan. Terus ada kategori produk elektronik, 0 jika elektronik, dan seterusnya. Di sini kita pisahkan fitur target, yaitu X adalah semua kolom fitur dan Y adalah target atau label, apakah user membeli produk atau tidak. Terus di sini kita harus menormalisasikan fitur. Di sini kita harus menormalisasikan fitur, yang dimana fitur numerik, usia, klik, dan lain-lain dinormalisasikan agar skala datanya seragam. Itu biasanya dibuat range dari 0 hingga 1. Jadinya misalnya 92, itu agar dia dibuat 0 sampai 1 itu dibagi 100 dan menjadi 92, 0,92. Itu fungsinya itu untuk mempercepat dan menstabilkan proses pelatihan jaringan saraf tiruan. Nah, di sini ada split data atau latih data dan uji. Itu dibagi jadi 67 untuk pelatihan dan 33 untuk pengujian. Terus membangun model JST. Yang pertama itu ada sequential, itu membuat model berlapis. Terus lapisan 1 itu 10 neuron ReLU untuk non linearitas. Terus ada lapisan 2-nya itu untuk 6 neuron. Untuk lapisan 1 neuron itu sigmoid karena klasifikasi biner antara hasil 0 hingga 1. Ada komplikasi model. Nah, di sini untuk komplikasi model ini ada loss binary procedure. Fungsinya itu error untuk aplikasi biner. Terus ada optimizer untuk mengoptimalkan menentukan bobot optimalnya. Ada matrix atau akurasi untuk evaluasi kinerja model. Yang ke-10 dan seterusnya itu ada pelatihan model, di mana model yang dilatih selama 100 putaran, menampilkan progres latihan, menilai performa model pada setiap approach. Terus yang seterusnya ada evaluasi model, mengukur seberapa baik model prediksi yang kita uji. Nah, terus menampilkan akurasi dalam persentase. Nah, selanjutnya baru kita prediksi. Model memberikan probabilitas antara 0 hingga 1 yang seperti saya bilang tadi, terus diubah menjadi 0 atau 1 berdasarkan ambang batas 0,5 untuk klarifikasi biner. Nah, di sini kita dapat hasil approach-nya itu 1/100 yang diulang-ulang. Nah, ini hasilnya. Untuk Nah, di sini kita mendapatkan prediksi probabilitasnya. Untuk nolnya itu 0,46 dan untuk prediksi biner untuk ianya itu 0,22. Untuk prediksi binernya itu 0 dan 0 untuk X sama Y, untuk X dan Y nya. Di sini kita coba membuat data baru
yang dimana data barunya itu yaitu untuk usianya 28 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, dan waktu kunjungan 18 kali, untuk kliknya 8. Untuk kategori produknya itu elektronik. Nah, sama seperti tadi, yang pertama itu kita harus drop dia agar menjadi kolom. Habis itu menambahkan kolom data baru yang jika ada. Ini untuk codingannya. Untuk hasilnya itu untuk prediksinya itu menghasilkan true. Sini berarti dia membeli produk tersebut.